Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab dengan memakai kitab Baina Yadaik yang berjudul At-Tarwih 'Anin Nafs. At-Tarwih 'Anin Nafs, mengistirahatkan jiwa. Mengistirahatkan jiwa. Di sini ada hiwar di antara Hisham dan Ibrahim. Judulnya Al-Insanu Yahtaju ila Tarwih. Manusia membutuhkan refreshing atau istirahat. Hisham berkata, Alhamdulillah ala salamatika ya Ibrahim. Segala puji bagi Allah di atas keselamatanmu ya Ibrahim. Ibrahim, syukran lak, ana bi khair walhamdulillah. Terima kasih untukmu, saya baik-baik saja dan alhamdulillah. Madza hadas? Limadza anta huna? Apa yang terjadi? Madza hadas? Apa yang terjadi? Limadza anta huna? Mengapa kamu di sini? Ughmi alayya wa ana fi syirkah. Saya pingsan, tidak sadar diri, wa ana fi syirkah, dan ketika itu saya di tempat kerja atau di perusahaan. Wa indama afaqtu wajadtu nafsi huna fil mustashfa, dan ketika aku sadar saya dapati diri saya di sini, di rumah sakit. Wa ma ra'yu at-tabib? Dan apa pendapat dokter? Fahasani at-tabib wa qala li anta bi khair. Dokter telah memeriksa saya dan ia berkata kepada saya bahwasanya saya baik-baik saja. Mal muskilah? Apa yang menjadi masalahnya? Apa yang menjadi masalahnya? Al-amru ajibun jiddan. Talaba minni at-tabibu an ughayyira usluba hayati. Perkara ini ajaib sekali. Perkara ini aneh sekali. Dokter meminta kepada saya agar saya menukarkan atau mengganti cara hidup saya. Tughayyiru usluba hayatik, merubah gaya hidupmu atau cara hidupmu. Madza yaqsud? Apa yang dia maksudkan? Qala li, dokter itu berkata kepada saya, hayatuka kulluha amal. Hidupmu semuanya tentang pekerjaan. La tarwiha fiha. Tidak ada istirahat. Tidak ada istirahat. Ya lahu min amrin ajib. Alangkah itu perkara yang aneh. Bukankah alangkah itu merupakan perkara yang ajaib atau yang aneh. Ini ya lahu itu biasanya dipakai ketika seseorang takjub. Misalnya, ya lahu min manzarin jamil. Alangkah indahnya pembenangan tersebut. Sadaqat tabib, fahayati kulluha amal, la tarwiha fiha. Dokter itu benar. Hidup saya semuanya tentang pekerjaan, tidak ada istirahat padanya. Wa bima nasahaka? Dan apa yang dinasihatimu? Dan apa nasihat dokter kepadamu? An uqdiya al-utlata fi baladin jamil. An aqdiya al-utlata fi baladin jamil. Agar saya melakukan refreshing atau agar saya mempergunakan waktu libur saya. Aqdiyal utlah, mempergunakan waktu libur saya di desa yang indah atau di tempat yang indah. Fi baladin jamil. Ya laha min nasihatin thayyibah.
ya laha min nasihatin thayyibah. Alangkah itu merupakan nasihat yang bagus. Jadi itulah hiwar yang pertama tentang tarwih an-nafs. Jadi di sini ada latihan ya. Ini bisa dicoba-coba sendiri. Insyaallah mudah. Ini ada aswad, mudah juga nih. Masih berupa latihannya. Di sini ada anwa'ut tarwih, jenis-jenis refreshing. Di sini ada ada soal-soal ya. Fakir fil ijabah 'anil as'ila at-taliyah. Coba pikirkan jawaban dari soal-soal berikut. Hal turawwihu an nafsika ahyanan? Apakah kamu itu ada refreshing sekali-kali? Kaifa, bagaimana? Kemudian yang kedua, halil qiraah naw'un min anwa'il tarwih? Apakah membaca itu merupakan salah satu dari jenis refreshing? Halit tarwih mufid? Apakah refreshing itu bermanfaat? Mata yakunu tarwih ghaira mufid? Kapan refreshing itu tidak bermanfaat? Jadi itu disuruh jawab dengan sendiri, dengan sendiri-sendiri ya. Di sini ada paragraf selanjutnya mengenai tarwih an-nafs juga. Yumarisun nasu ba'dal ansyitah. Sebahagian manusia yumaris an-nas ba'dal ansyitah. Manusia dia melakukan secara rutin sebahagian ansyitah, sebahagian kegiatan ya, litarwihi 'anin nafs, supaya mengistirahatkan jiwa. Wa yatlubun nasu at-tarwih ba'da ana'il amal. Dan manusia mencari refreshing setelah penatnya pekerjaan, setelah melalui penatnya pekerjaan, awid dirasah ataupun belajar. Fal 'amilul ladzi ya'malu katsiran, maka orang yang bekerja banyak, yahtaju ila tarwih, membutuhkan refreshing atau istirahat. Wat talibul ladzi yadrusu katsiran, dan pelajar yang belajar banyak, yahtaju ila tarwih, juga membutuhkan refreshing atau istirahat. Wat tarwihu mufidun lil aqli wal jism. Refreshing itu berfaedah untuk akal dan badan. Walaysal hadafu minat tarwih qatlal waqt. Dan bukanlah tujuan daripada refreshing itu menghabiskan waktu atau membuang waktu atau membunuh waktu. Wa innamal hadaf qada'ul waqti fi ansyitatin mufidah. Tetapi hanya saja tujuan daripada menggunakan waktu, hanya saja tujuan daripada refreshing adalah qada'ul waqt, mempergunakan waktu, fi ansyitah mufidah, pada kegiatan-kegiatan yang berfaedah. Litarwihi suwarun katsirah minha, untuk refreshing itu banyak surahnya, banyak macamnya. Di antaranya al-qiraah, membaca, wa mumarasatur riyadhah, dan berolahraga, rutin berolahraga, was-safar, traveling, wa qada'ul waqt fil hadiqah, dan menghabiskan waktu di taman, au ala asyati, ataupun di tepi pantai, wa al'abu al-hasub, dan main komputer atau HP ya, wa iqamatul mukhayyamat, dan berkemah, wa saydus samak, dan memancing, wa ziyaratul matahif, dan mengunjungi museum-museum. Yufaddilu katsirun minan nasil qiraah. Kebanyakan manusia dia suka membaca. Fafiha faidatun wa mut'ah, dan pada membaca tersebut ada faedah dan ada kenikmatan atau ada kesenangan. Fal insanu yurawwihu an nafsihi biqira'atil qisas, dan
manusia mengistirahatkan jiwanya dengan membaca cerita wasyair dan syair-syair wal kutubil mufidah dan buku-buku yang berfaedah. Wa min tarwih al mufid mumarasatur riyadhah, dan di antara refreshing atau istirahat yang bermanfaat yaitu berolahraga. Li'anna al-Islam yad'u ila al-quwwah, karena Islam menganjurkan kita agar kuat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat itu lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada tiap-tiap keduanya itu ada kebaikan. Wa kanal muslimuna yumarisuna riyadhah, dan orang-orang muslim dia berolahraga. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Allimu auladakum as-sibahah," ajarkan anak-anakmu berenang, warimayah dan memanah, warukubal khail dan menunggangi kuda. Nah, itu paragraf yang kedua ya. Dan ini ada latihan-latihan yang bisa dikerjakan sendiri. Sedikit ini ada masalah al-qawaid ya, al-fa'il. Fa'il itu kalau di dalam bahasa Indonesia dia dikatakan dengan subjek. Jadi di sini dikatakan al-fa'il huwal ismul marfu' alladhi fa'ala al-fi'l. Jadi fa'il itu adalah isim yang marfu'. Jadi isim marfu' itu karena dia nanti baris akhirnya ada kala dhammah atau ganti-ganti dari dhammah ya, seperti waw, alif. Nanti itu dibahas di dalam ilmu nahwu lebih detailnya. Jadi yang sebagai ringkasannya yang dikatakan dengan fa'il itu yaitu fa'il. Yang dikatakan dengan fa'il itu adalah subjek ya. Yang dikatakan dengan fa'il itu adalah subjek atau pelaku. Jadi contohnya di sini yumarisun nasu ar-riyadhah, manusia berolahraga, rutin berolahraga. Jadi yang menjadi subjek di sini adalah manusia. Jadi manusia, an-nas itu merupakan fa'il kalau di dalam bahasa Arabnya. Kemudian yatlubut tullab at-tarwih, pelajar atau siswa mencari refreshing, Jadi at-tullab itu sebagai subjek atau fa'il, yatlubu itu sebagai predikat ya atau fi'ilnya, at-tarwih itu sebagai objek atau maf'ul bihnya ya, kalau di dalam bahasa Arab. Jadi sekian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.